Prof. Terima kasih. Pak Hidayat gimana? Sama? Oke, saya bantu. Good. Jadi yang Sudah, Alhamdulillah sudah, Prof. ya, yang memang betul-betul nggak hadir memang Pak Aco ya. Pak Aco ini adalah kuliah kuliah keberapa tadi kita tuh? 13, Prof. Izin. Kuliah kuliah 13. Kuliah 13. Kuliah 13. Ya, kuliah 13 Senin Minggu 17 Mei 2026. Aksiologi 2. Oke, absen Pak Aco. Good. Baik, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI, ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Marilah kita buka dulu dengan berdoa, disilakan. Ya, cukup. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kalau dari sisi tematiknya ini seru ya, semakin goncangannya semakin semakin terasa. Ibarat naik pesawat itu, kalau mau mendarat itu, apa namanya, pesawat itu atmosfernya semakin padat. Ya, nanti sampai kepada menyentuh tanah itu terjadi benturan, ya. Maka dikasih shock breaker, ya. Shock itu goncangan, breaker itu pemecah, pemecah goncangan. Maka setiap kendaraan punya shock breaker, ya, sebagai pemecah goncangan. Nah, jadi ketika kita sudah bicara tataran ideologi, ya, maka sudah atmosfernya sudah dipengaruhi oleh kontekstual negara-negara. Nah, sehingga dalam kesempatan seperti ini kita juga bisa merefleksikan diri, apakah dari sisi ideologi seperti apa kita, apakah sudah oke-oke saja, baik-baik saja, atau belum baik-baik saja, ya, atau kalau nggak ada berita adalah kabar baik. Kalau nggak ada berita kabar baik, gitu. Ya, kayak gitu. Jadi apa namanya, ada orang yang mungkin berpisah jauh dengan kerabat, gitu, nggak pernah, nggak ada ramal, nggak ada berita, ya untuk menghibur diri, ya. Ya sudahlah, kalau nggak ada berita berarti kabar baik. Gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Ada saja Mas, kita orang itu kan macam-macam solusinya, gitu. Nah, yang sudah saya, jadi posisi saya, Ibu dan Bapak sekalian, referensi yang saya ambilkan sebagai satu caption, ya, satu halaman caption itu bisa dicari di apa Google, karena saya ikutkan linknya, ya, supaya bisa dicari.
Tapi bagaimana posisinya, ya, memposisikan pikiran saya, gitu ya. Itulah saya bersusah-susah, ya, menyelinap masuk ke dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan masuknya ke ontologi, epistemologi, aksiologi itu nggak main-main, melalui referensi, melalui filsuf juga. Nah, sehingga kalau ada seseorang, ya, yang menulis, ya jelas itu tulisan itu ya caption yang kalau saya tayangkan, ya, kalau saya tayangkan, ya, jadi captionnya yang pernah saya apa namanya pernah saya berikan kepada Bapak Ibu, saya terangkan dan juga saya kirimkan, ya. Dan, nah, caption yang ini maksud saya, ya, caption yang ini, jadi saya memandang bahwa ini dibuat oleh seseorang, gitu ya. Apakah dia narasumber, ahli, peneliti, dan lain sebagainya, yalah. Seperti juga saya juga mengambil suatu referensi, gitu. Mengambil suatu referensi dari apa namanya Philosophy of Mathematical Education dari Paul Ernest, itu juga, ya, sah saja. Ini juga sah. Tapi dalam rangka memposisikan itu, maka kita memandang setelah belajar filsafat, kita memandangnya ini bukan sesuatu apa namanya dogma, begitu ya. Bukan sesuatu apa, ya, doktrin, ya. Tapi mungkin ini adalah hasil suatu kajian, ya. Hasil satu kajian di mana saya khususnya, Bapak Ibu juga sudah berlatih, ya, sudah berlatih membuat untuk mencari antitesis antitesis, ya, membuat antitesis dari suatu tesis. Nah, kita menganggap ini sebagai suatu tesis dalam arti kita masing-masing punya kesempatan, punya hak untuk membuat antitesisnya atau membuat versi yang lain selain daripada ini, gitu. Bisa dengan cara melengkapi, menambah, memperbaiki, kan begitu. Seperti yang saya kerjakan setelah saya menampilkan caption ini, saya kan menampilkan caption berikutnya. Saya saya ini sudah selesai belum ya? Belum ya? Belum, Prof. Ya, belum. Ya, yang ini nih, yang saya terangkan ini, ya. Oh, iya, iya. Ya, ini yang saya pandang, Bapak Ibu bisa membuat yang lebih bagus lagi. Kita juga bisa membuat yang lebih lengkap lagi, kan begitu. Map public. Seperti saya, ya, yang saya kerjakan setelah saya menampilkan caption ini, kan saya juga menampilkan sintesis yang lain, gitu. Menampilkan sintesis yang lain yang lebih lengkap. Contohnya ialah di sini kan tidak muncul istilah klasik,
Enggak, tidak muncul istilah klasik, kan begitu kan? Padahal kemudian juga tidak muncul istilah modern, ya kan? Karena memang klasik dan modern itu ya lekat dengan filsafatnya. Tapi kalau kita turunkan dalam bentuk ideologi, kenapa tidak, gitu ya? Maka saya kemudian menampilkan, ya, saya kemudian menampilkan eh, dari sebentar yang yang sebentar kemarin kok di sini tidak nampak. Oh ini ya saya akan tayangkan, share. Nah, saya kemudian menampilkan ini, ya, ini sebagai suatu ideologi yang saya berusaha untuk melengkapinya supaya lebih lengkap lagi, ya, supaya lebih lengkap lagi. Maka muncullah yang sudah saya kirimkan kepada Ibu dan Pak sekalian, dan itu sebetulnya bagaimana kita memposisikan diri ini bukan sesuatu rumus, bukan sesuatu apa ya, ajimat. Makanya formatnya formatnya saya buat seperti ini artinya saya jajar-jajar seperti ini bukan untuk dihafal, tapi ini adalah untuk dipikirkan dan didiskusikan. Makanya ini saya istilahkan sebagai sintesis, ya, dan untuk bahan diskusi, gitu loh. Sintesis untuk bahan diskusi. Ya, artinya apa sih yang dimaksud dengan ideologi pendidikan klasik gitu? Gitu ya. Apa sih ideologi pendidikan demokrasi itu? Apa sih ideologi pendidikan sosialis itu? Demikian seterusnya. Ini untuk didiskusikan. Contohnya apa? Terjadi di mana? Kan seperti itu. Ya, terus begitu. Ya. Nah, kalau kita melihat tabel, ya kelihatan semua ya, tergantung kapasitas dan intensitasnya ya. Tergantung intensitas tabel itu. Kalau kita capek ya, ngantuk ya. Saya juga capek sekarang belum istirahat ya. Tadi saya mundur karena baru saja merawat orang tua gitu ya. Nah, kebetulan orang tua tuh ingin apa berpindah-pindah ya. Kemarin dulu saya rawat di rumah saya gitu, ikut bersama saya gitu. Terus ingin supaya bisa tidur di tempat adik saya. Kemudian ya tadi saya ke sana ke adik saya ya. Ya, wah ini kalau jalannya macet kayak gini ya, kalau sampai rumah ya belum maghrib cek juga lah. Ya, kalau jam 7 kuliah ya nggak cukup waktunya, betul betul juga nggak cukup gitu kan. Ya, capek toh. Ya, kalau melihat tabel ya, kalau pas capek ngantuk itu ya cuma terlihat hitam dan putih aja. Makanya diskusi itu adalah untuk membuat kita menjadi sigap.
Cek saja ya, cek ya seberapa jauh kita tuh sigap gitu kan. Ya, mungkin lupa ya, supaya filsafat itu ya seperti ilmu-ilmu sosial ini ya diulang-ulang ya, tidak hanya filsafat, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu humaniora diulang-ulang ya. Makanya sebagai didefinisikan ya, ya, seperti kemarin yang kita diskusikan. Coba untuk pengingat saja, kenapa Bapak Ibu kalau mengajar pakai metode diskusi? Yuk dari sisi ideologinya, siapa yang ingat? Karena sebagai aktivitas sosial, Prof. Oh iya, oke, masih ingat. Karena mata pelajaran itu mempelajari suatu ilmu, di mana ilmu itu didefinisikan sebagai kegiatan sosial, gitu. Gitu. Nah, terus apa yang dimaksud dengan back to basic? Apa yang disebut dengan back to basic? Ya, yang lain. Pak Irman masih sikap ini yang lain. Barangkali sudah mulai kantuk-kantuk belum istirahat. Apa yang disebut dengan back to basic? Yuk, Izin, Prof. ya silakan Bu Nani. Landasan untuk berpikir ya, Prof. Kita sudah kemarin pernah saya singgung belum back to basic itu? Sepertinya sudah, tapi belum mendalam, Prof. Belum kena ya. Belum bermakna ya. Nah, coba yang masih ingat itu basic itu apa? Oh, penjelasannya seru kok, panjang lebar kok. Ya, yo. Siapa yang masih ingat? Ini untuk pemanasan saja. Back to basic kemarin apa maksudnya? Yo, John, John Deng. Ayo Pak John. Ya, Prof. Back, back to basic. Di- Dikecilkan volumenya. Volumenya dikecilkan supaya nggak berdengung. Ayo Pak John, back to basic apa maksudnya? Ya, Prof. Back to basic itu apa maksudnya kemarin? Apakah kedengaran, Prof? Back to basic. Ya, kedengaran, kedengaran. Back to basic. Apa maksudnya? Back to basic. Oh, yang saya ingat terakhir itu back to basic itu menjadikan ilmu sebagai kegiatan sosial, Prof. Nah, bukan. Masih salah berarti. Ya, saya belum singgung ya. Oh, Pak Mali ingat nggak? Back to basic itu apa? Izin Prof, kalau salah mohon Ya, dijelaskan Prof. ya. Back to basic itu dari arahan Prof kemarin itu adanya kembali ke hal-hal mendasar, kita mengedepankan pemikiran orisinal, tidak bergantung ke hal-hal yang lain Prof. Sehingga Enggak. dialektika epistemologi ontologi yang Berarti eksplisit. belum saya singgung. Ya. Ini Belum Prof. saya singgung itu. Wah, masa aku menyinggung kayak gitu ya. Oke, saya tayangkan kembali ya. Bu Amurti, Bu Amurti punya nggak pikiran back to basic itu apa kemarin saya terangkan? Bahan dasar, Pak. Bagian Ya, paling dasar. ah, iya berarti. Oke, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan lokasinya kemarin back to basic ini. Ya, mungkin hanya belum sampai di sana. Nah ini ternyata ya itu masuk di dalam wilayah tujuan pendidikan loh. Wih, itu loh Pak. Ya.
Nah, kalau Bapak mau diskusi, silakan diskusi ya. Menantang diskusi ya. Wah, Pak, kalau untuk yang ideologi ini kan aku terlibat ya. Kalau bisa diskusi, Pak. Jangan hanya diceramahkan saja. Kemarin Bu Hamurti kan sudah merasa bersyukur dapat file ini dan terima kasih toh di WA. Ya. Terima kasih Pak, filenya gitu kan. Itu arti rasa bersyukur itu kan kalau ada tindak lanjutnya setelah memikirkan back to basic gitu ya. Nah, kira-kira kalau dijajarkan di seperti ini, coba ada nggak yang berusaha untuk, oke kalau begitu, sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada yang mengalami ingat ketika presidennya di Indonesia masih Pak Habibie? Bapak Ibu kelas berapa ketika Presiden Habibie itu? Kelas Sudah tiga. bekerja, Prof. Bu Nani sudah bekerja. Sudah. Pak Weli kelas berapa? SD. Kelas 3. Pada saat itu sudah mau kuliah, Bapak. Sudah kuliah itu S1. Oh iya, iya, iya. Pak Anwar sudah kuliah. Ya, Prof. Sudah kuliah, Prof. Kalau begitu seharusnya loh, ya kalau itu intent dan mengikuti perkembangannya itu ingat gitu. Apakah Bapak Ibu ingin saya jelaskan, saya terangkan, karena ini menyangkut sejarah. Iya, Pak. Siap, Prof. Siap, Prof. Kalau siap kan berarti Bapak Ibu sigap gitu loh. Eh, jadi ketika Presidennya Pak Habibie itu kan Indonesia ingin menjadi negara industri. Dan keinginan itu bukan kaleng-kaleng ya. Besar sekali keinginannya, kemudian juga didukung oleh Pak Habibie. Juga dia ahli bikin pesawat terbang, juga bisa ada bikin PT Nurtanio dan sebagainya. Dan mengangkat Menteri Pendidikan juga yang berbasis industri. Dari ITB kalau nggak salah pada saat itu, yaitu Bapak Profesor Dr. Wardiman Joyonegoro. Ada yang ingat? Pak Iya, Wardiman Prof. Joyonegoro? Ya. Nah, pada saat Pak Wardiman Joyonegoro itulah beliau itu meluncurkan kurikulum SD yang disebut sebagai back to basic. Kurikulum SD disebut back to basic. Back to basic apa maksudnya? Maksudnya ialah di SD itu siswa-siswa cukup belajar calistung, baca, tulis, dan hitung. Ingat nggak Bapak Ibu saat itu? Bu Nani ingat nggak? Kan Ibu Nani. Ingat, Ada. Prof. Itu yang disebut dengan back basic. Jadi nggak usah muluk-muluk, nggak usah daki-daki dalam bahasa Jawa ya. Anak SD itu cukup belajar calistung disederhanakan. Nah, kalau saya refleksikan, apalagi sekarang saya ngomong gitu ya, dari perspektif saya, pikiran saya sekarang ini juga, ya tentunya kalau kurikulum di SD kok disederhanakan seperti itu, menurut saya akan banyak kerugiannya. Sebab apa? Anak-anak itu kan komprehensif mestinya. Dia masih memerlukan bermain, main layang-layang, main sepak bola. Kalau di kampung ya pergi ke masjid, ngaji, ke langgar, ke musola, ke sawah cari ikan, gitu. Kemudian juga berenang, menyanyi, menari, olahraga, berlari. Itu semua kan manusia seutuhnya. Kan mestinya harus di kebutuhan-kebutuhan itu harus di tingkat sedini mungkin sudah harus
fondasinya sudah harus dibangun, gitu loh. Tapi kenapa kok? Karena berambisi untuk menjadi negara industri, kok jadi anak-anak SD kok sudah dilibatkan, ya, menjadi bagian link and match, ya, supaya pendidikan itu link and match dengan industri, kan begitu. Apakah tidak bisa lebih bijaksana, misalnya, ya nantilah kalau sudah setelah SMP, ya, silakan mau di yang SMK itu mau beri apa gitu, teknologi apa, tinggal diperkuat, dikembangkan, kan. Tapi kemudian kalau anak SD kemudian calistung saja, itu dari sisi psikologi itu akan menimbulkan kepribadian yang bermasalah. Sebab kepribadiannya dikembangkan secara tidak berkecukupan atau punya kepribadian yang parsial. Maka salah satu akibatnya besok kalau menjadi orang dewasa akan menjadi apa namanya, salah satunya misalnya adalah menjadi asosial, ya, dan seterusnya. Siapa tahu, gitu. Siapa tahu sekarang sosial sekarang yang ditimbulkan oleh yang berkepribadian itu adalah salah satunya adalah dampak dari sekolah SD yang seperti itu dulunya, kan seperti itu. Itu perlu penelitian, gitu loh, ya, perlu. Itu yang namanya back to basic, Bapak Ibu. Nah, jangan diterjemahkan letterlik, ya, kembali basic dasar, kembali ke dasar. Nah, itu nggak ada maknanya, ya. Ini maknanya itu konteks, ya. Ya itu kalau saya nggak ngomong, kapan itu dipahami, dimaknai? Ya hanya sekedar hitam di atas putih saja sampai pensiun. Nah, gitu kan? Nah, gitu loh, Ibu. Nah, kalau kita paham, kalau kita mengerti, kalau kita ingat, apa salahnya, gitu loh. Nah, gitu kan? Itulah salah satu fenomena di mana kita berideologi. Siapa yang sadar bahwa pada saat itu kita sedang berideologi, dan siapa yang sadar bahwa sekarang kita juga sedang berideologi? Ideologi macam apa itu kurikulum Merdeka Belajar itu? Kan begitu. Kalau kita mau konsisten, pendidikan yang sehat, maka filsafat bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Maka ideologinya, ideologi pendidikan ya ideologi Pancasila. Demokrasinya ya demokrasi Pancasila. Kalau kita ingin sehat. Sehat itu kan berarti harmoni antara unsur-unsurnya. Kan begitu. Harmoni antara unsur-unsurnya. Nah, jadi sepanjang sejarah ini, sejak dulu kita melaksanakan pendidikan berdasarkan teori behaviorism. Apakah kita sadar kita sedang dipengaruhi ideologi, diikutkan ideologi, kita nggak menyadari sebagai pengikut ideologi, dan ideologi apa yang seharusnya kita kembangkan dalam pendidikan itu. Nah, kalau saya menilai bangsa kita itu belum akrab berideologi pendidikan, ya, belum akrab berideologi pendidikan. Jangankan berideologi, berteori pendidikan juga belum akrab, gitu. Saya ingin bertanya, tapi pertanyaan ini mungkin sudah saya tanyakan minggu yang lalu. Pertanyaan saya mungkin sulit dijawab. Bapak Ibu ketika mengajar, ya,
Ini apakah Bapak Ibu berpikiran sedang mengikuti teori apa, menerapkan teorinya siapa, atau sedang menyelidiki teorinya siapa? Adakah Bapak Ibu yang bisa menjawab? Bahkan di SMA, di SMP, bahkan di perguruan tinggi? Biasanya tekstual, Prof. Oh, biasanya. Ya, jadi diriku biasanya, gitu ya Pak. Iya, diriku biasanya tekstual. Nah, udahlah dimaklumi, aku tekstual Pak, begitu. Ayah miring-miring dikit tuh Pak. Orang Indonesia tuh jangan, ya tidak frontal gitu ya, sarem-sarem dikit. Itu bagian dari hermeneutika kebajikannya seperti itu, gitu ya. Oke, Pak Hidayat, ini pernah nggak kepikiran itu? Paling paling ini Prof kalau misalnya bahas suatu materi misalnya tentang ini tentang apa trigonometri segitiga siku-siku nanti teorinya Pitagoras gitu Prof. Oh ya itu kan sudah contohnya. Ya. Tapi dari sisi ideologinya yang tadi itu, dari sisi teorinya, apakah sejak seberapa jauh ada kesadaran saya di dalam kerangka teori apa gitu. Bapak Ibu ingin nggak bertanya ganti kepada saya? Silakan bertanya ganti, nggak apa-apa nanti saya jawab. Sekarang silakan Pak Bu Amurti ini, Bu Amurti. Silakan bertanya Bu. Sekarang lah kalau Pak Sigit, ya, silakan teruskan pertanyaannya Bu. Ketika Saya Pak, ya filsafat ini gitu. ya. Kalau saya Pak yang saya ingin pertanyakan itu filsafat ini apa bisa saya kaitkan dengan pembelajaran di pendidikan anak usia dini? Loh. Geseh itu ya. Tolong dengarkan baik-baik Bu. Ya, komunikasi saya dengan Ibu. Dengarkan baik-baik. Silakan. Loh, malah. Bu, halo Bu Amurti. Hai. Iya Pak, hujan di sini Pak. Ya, makanya Deras juga. ya silakan Bu Amurti bertanya kepada Pak Marsigit. Ya, bertanya saja. Sudah saya beritahu pertanyaannya, tinggal mengucapkan dengan bahasa Bu Amurti sendiri. Pak Marsigit, ya, ini ketika memberi kuliah ini pakai paradigma apa, teori apa gitu. Ya, filsafatnya apa? Ini kan nggak ada yang bertanya. Ya, kemudian ideologinya apa gitu loh. Kenapa nggak ada yang bertanya gitu loh. Nah, sekarang Bu Amurti bertanya. Ayo Bu. Pak Prof, Pak Prof Marsikit, mohon izin, saya mau bertanya, apakah filsafat ini nanti bisa kita gunakan Nah, pada lain lagi ya. Lain lagi nih. Bu Amurti berarti nggak konsentrasi. Bu Amurti itu nggak konsentrasi bicara. Ini karena Bu nggak usah pakai sambung kuping itu loh Bu. hujan Pak di sini? Iya, tapi kenapa kok dua kali geser terus loh? Ya, oh yang fokus Bu, yang fokus. Nah, Bu Amurti, halo. Iya, Di samping Bu Amurti ada orang lain. tidak ada Pak. Nah kalau nggak ada, kenapa nggak fokus? Fokus saya Pak dari tadi Pak. Tapi geser terus, nggak sesuai dengan apa yang saya minta gitu loh. Oke, sekarang Pak Hidayat. Ya Prof, izin bertanya Prof. Prof pada saat menyampaikan kuliah ini menggunakan ideologi atau teori apa Prof? Nah gitu, gitu aja kok repot banget loh Bu Amurti itu. Kenapa Bu Amurti itu rumit banget pikirannya? Ya, sesimpel itu loh Bu. Ditonton banyak orang loh nanti. Ya,
Nah, mau yang fokus gitu loh, jernih pikiran, apa adanya ya. Tuh bersahaja saja, nggak usah berbelit-belit hidup itu. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaannya Pak Hidayat. Ya, karena ini kuliah pada bagian akhir, maka saya adalah penganut, dengarkan baik-baik Pak. Saya adalah penganut logosentris. Ya, saya adalah penganut logosentris. Maka ideologi saya adalah logosentris. Gitu. Nah, sekarang coba Bu Nani, Pak Marsigit ini ideologinya apa? Egosentris, Prof. Hmm. Sekarang coba Bu Hamurti lagi. Cek lagi Bu Hamurti. Apakah sudah fokus belum? Bu Hamurti, Pak Marsigit itu apa ideologinya apa, Bu? Bu Hamurti, halo. Y, Pak Marsigit ideologinya apa? egosentris, Pak. Good, sudah fokus sekarang. Logosentris. Logosentris itu apa? Logosentris itu sebetulnya ya logisisme. Filsafat yang berpusat kepada logika. Gitu. Tetapi tidak sepenuhnya. Tuh. Ya, tapi tidak, tapi dari awal menganyamnya pakai logosentris. Sebab separuh sebagian yang lain dari selain logosentris itu adalah selain logosentris, gitu, gitu. Bisa dengan ya selain logosentris itu banyak, bisa intuisionisme, bisa. Tapi saya masuknya lewat logosentris, tapi berusaha merangkum semuanya, kan begitu. Juga tidak absolutely logosentris, tapi relatively logosentris. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu selalu mendengar dari saya, sebenar-benar filsafat adalah pikiran kita. Itu karena logosentris. Dan sebetul-betulnya filsafat yang dipelajari hampir daripada semuanya itu ya logosentris. Dan begitu. Ya, mulai dari apa Plato, Socrates sampai sekarang ini ya sebetulnya ya semuanya itu adalah logosentris, kan begitu. Nah, supaya apa? Supaya tahu diri, karena di atas logosentris, karena apa? Membatasi diri supaya tidak terkena apa namanya, apa istilahnya itu eh, keburukannya, ya, terkena karma yang buruk atau keburukan. Ya. Kalau kita melawan sesuatu yang di luar kodratnya, misalnya adalah spiritualisme. Jadi kalau Bapak Ibu saya menggunakan pendekatan spiritualisme ya sejak awal kuliah kita sudah isinya ya pengajian terus setiap hari sama dengan Pak Ustadz Feli itu atau Pak Ustadz Zainul ya. Nah, nanti sejak awal gitu loh. Itu kalau saya, nah karena filsafat ini berarti logosentris. Itu sebetulnya. Dan itu cukup besar. Di bawah spiritualisme adalah logosentris. Nah, kan begitu kan. Baik. Jadi Ibu dan Bapak, itu yang dimaksud dengan ya, yang dimaksud dengan ideologi, ya, yang dimaksud dengan ideologi. Nah, kemudian saya akan cek
beberapa aspek yang lain dari ideologi, ya. Banyak sekali sebetulnya, ya, banyak sekali di sini yang bisa dibicarakan, ya, yang bisa diperbincangkan. Ya. Nah, kenapa ini menjadi banyak sekali? Karena ini adalah sintetis, ya, sintesis yang dibuat oleh saya, Profesor Dr. Marsigit MA, dengan mengadaptasi yang dikembangkan oleh Paul Ernest. Nah, seperti apa sih? Sudah saya kirimkan dulu dalam naskahnya, memperebutkan filsafat. Sekarang saya buka lagi, coba sekarang akan saya cek lagi. Ya. Nah, oke. Sekarang saya share yang sudah saya tayangkan di awal, sejak awal, supaya memang maksudnya ialah bisa dipahami dan dibaca oleh Bapak Ibu semua. Baik, ini sebetulnya Bapak Ibu yang sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Prof. Ya, Sudah, Prof. sebetulnya ini yang apa namanya? Ini kalau dibesarkan dikit saja sudah, ya sudah. Gimana? Dibesarkan dikit saja sudah larinya. Baik, jadi ini sebetulnya saya mengembangkan dari sini, ya, ideologinya itu, ya, yang dari ini sudah saya pakai untuk membuat kuis ke-16 kalau nggak salah, kuis 16, gitu. Jadi ideologinya seperti itu, ya. Nah, artinya ini kan salah satu bentuknya misalnya adalah teori evaluasi, kan gitu kan, yang berkaitan dengan prodi Bapak Ibu di prodi evaluasi, gitu. Maka kita di sini secara garis besar ada yang disebut external test. Ya, ini industrial trial ini termasuk kapital ya Bapak Ibu. Amerika, negeri-negeri industri besar semuanya lebih suka external test evaluasinya. Ya. Keuntungannya external test ini karena memang bisa massal, bisa berskala banyak, ya, massal, skala banyak, dan bisa objektif begitu, ya. Maka seperti dipakai untuk seleksi kemarin UTBK misalnya, ujian tulis berbasis komputer, ya, itu eksternal itu, ya kan, bahkan langsung computerized, kan, panitia tinggal menunggu hasilnya saja, computerized, gitu kan. Nah itu kan eksternal. Nah kemudian ada yang bersifat yang eksternal ini apa? Oh iya, yang humanis juga, ya, konservatif ya. Humanis ya, konservatif ya, eksternal. Nah, sedangkan yang progresif, public educator ini adalah yang portofolio, ya, yang portofolio. Konstruktivis adalah yang portofolio. Nah, jadi ya Bapak Ibu, tes, apakah evaluasi, apakah tindakan pendidikan lainnya, ya, tes, evaluasi, apakah tindakan pendidikannya itu sangat terkait dengan ideologinya, ya. Bagi yang sadar
bagi yang menyadari perspektif ideologi, kita dalam bahasa Jawa, ini bahasa Jawa, kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk, unyuk-unyuk begitu ya, tanpa ngerti kiri kanan, tanpa bertanya terlebih dahulu ya. Kecuali hanya karena mengalir sebagai suatu kebiasaan ya, kecuali hanya karena mengalir sebagai suatu kebiasaan. Nah, jadi secara ideologi, Bapak Bapak sekalian, ya, secara ideologi ya Bapak Ibu nanti kan kalau sebentar lagi kan membuat proposal ya. Apa sudah membuat proposal? Belum, Prof. Belum ya. Sebentar lagi membuat proposal ya untuk penelitian penilaian. Ya. Nah, biasanya ini yang teman-teman itu yang terjadi kalau di UNJ yang memang penelitian penilaian itu lebih banyak bersifat kuantitatif ya, ya, pengembangan tes dan lain sebagainya. Seperti juga jurusan psikologi juga begitu ya. Psikologi juga karena dipakai untuk psikologi terapan ya, dipakai untuk melayani konsumen, maka biasanya psikologi di Indonesia yang berkembang juga psikologi kuantitatif kan begitu. Nah, gitu kan? Semuanya sesuai semuanya sesuai dengan wilayah daerahnya dan ideologinya masing-masing. Tetapi sejauh yang saya rasakan di Indonesia, pemerintah Indonesia itu ya kurang apa gitu loh. Tidak kurang-kurang melakukan inovasi pendidikan. Pemerintah Indonesia itu tidak kurang-kurang melakukan inovasi pendidikan, ya kan? Nah, kalau saya cerita sedikit tentang kurikulumnya ya, kurikulum berorientasi pada materi, itu kurikulum zaman Belanda dulu. Terus ya sampai mengalir sampai kurikulum behaviorism, yaitu kurikulum berbasis pada perubahan tingkah laku tahun 1975. Kurikulum berbasis pada perubahan tingkah laku behavioris dengan tokohnya Pavlov ya, dan teman-teman kita yang sudah kita daftar kemarin. Nah, setelah itu muncul ada kurikulum berbasis pada kompetensi KBK mulai 1994 kalau nggak salah KBK itu. Nah, setelah KBK tahun 2000 mulai dirintis kurikulum KTSP. Kurikulum pada tingkat satuan pendidikan itu inovasi paling berani yang dilakukan oleh pemerintah dan itu setelah reformasi. Ya, dan itu bersamaan dengan semangat otonomi daerah. Kan gitu kan. Tapi ya, sepertinya kurang berhasil karena dalam lapangan ternyata banyak persepsi-persepsi yang liar yang tidak sesuai dengan hakikat daripada KTSP itu sendiri. KTSP itu sebetulnya kan usaha untuk otonomi pendidikan bertahap. Gitu. Kalau pengelolaan budget mungkin diminta secara otonom kan, ya karena dana kan.
Tapi kalau sudah sampai kepada tugasnya, ntar dulu ya. Daerah-daerah kan mungkin berbeda persepsi, ya berbeda persepsi tentang apa yang dimaksud dengan KTSP, sampai-sampai muncul stigma atau semacam pameo atau semacam label negatif KT siapa, you know. Dan saat-saat KTSP itu muncul berbagai macam proyek lokal, misalnya adalah LKS, penggandaan LKS, kumpulan soal-soal dan sebagainya, sebagainya, kumpulan penggandaan RPP dan seterusnya dan seterusnya. Yang itu bertentangan dengan hakikat KTSP sendiri. Sebab apa? LKS itu kan domainnya guru, domain guru itu wilayahnya guru. Guru satu dengan guru yang lain itu mesti beda LKS-nya. Jangankan guru satu dengan guru yang sama, pelajaran yang sama, gitu. Nah, jam yang berbeda bisa saja LKS-nya beda. Jangankan pelajaran yang berbeda, jam yang sama, saya ceritakan gitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin bercerita ya tentang otonomi daerah yang murni. Bapak Ibu ingin mengetahui nggak otonomi daerah yang murni? Ya, Prof. Prop. Bu Amurti, ingin? Ingin nggak Ingin Pak, Prof. otonomi daerah yang murni? Di Inggris, ini tahun 1996, ketika saya menempuh magister ya, itu observasi. Saya observasi di sebuah sekolah di SD. Ya, ini saya udah pernah cerita belum Bapak Ibu? Belum, Belum, Prof. Prof. Tapi Ya, ada di video, Prof ya. Belum, Prof. oh, ada ya. Nah, oke, Belum ada, Prof. ya, bagus. Ada di video, Prof. Itulah hebatnya tugas 3 iya. Saya ulangi Iya, lagi. Saya ulangi. Jadi ya apa namanya ideologinya ya, adalah hakikat keilmuan matematika siswa didefinisikan sebagai kegiatan sosial. Kemudian ideologinya konstruktivis, yaitu membangun pengetahuan. Maka kemudian otonomi daerahnya berupa otonomi guru untuk membuat kurikulumnya, kan begitu. Nah, guru di sini paradigmanya atau ideologinya adalah melayani kebutuhan siswa, berbagai macam kemampuan siswa. Tidak memilih siswa yang berbakat, tidak disortir, tidak. Tidak disortir, tidak. Tapi apa adanya. Yang berbakat juga difasilitasi, yang kurang berbakat juga difasilitasi. Nah, akibatnya 32 siswa dibagi 2 kelompok, 16 dan 16. Yang 16 dibagi 5 kelompok, 2, 4, 4, 2. Nah, pada jam yang sama, yang 5 kelompok, 2, 4, 4, 2 itu mengerjakan LKS yang berbeda. Berbeda kegiatannya dengan Pak Guru, Bu Guru yang menyelenggarakan diskusi kegiatan bersama-sama dengan 16 siswa yang lain. Nah, ini paradigmanya paradigmanya adalah matematika yang siswa itu mempelajari matematika yang berbeda, dengan metode yang berbeda, dengan alat yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, dan dengan sumber yang berbeda, serta hasil yang boleh beda dan bisa berbeda dengan
yang dipikirkan Bu Guru. Nah, kalau menemukan perbedaan, ya nggak apa-apa, disimpan saja di portofolio. Ya seperti sekarang saya ini, Bapak Ibu mau mengerjakan tugas 3I kan, kalau ada perbedaan, kalau ada macam-macam, sementara saya simpan dulu sebagai portofolio. Nah, ya toh, nanti malam jam 00 sudah berakhir saatnya. Besok sudah tidak lagi Bapak Ibu, jangan mengirimkan lagi supaya saya nggak bingung. Ya, sudah selesai fase mengerjakan tugas. Apapun sudah dicukup-cukupkan seperti itu. Nah, itulah ketika akhir daripada pelajaran, Bu Guru memberikan kertas kepada para siswa. Silakan anak-anakku semuanya, kertas itu diisi, kamu minggu depan belajar matematika dengan saya, itu akan belajar apa? Tolong ditulis. Nah, dalam waktu 1 minggu, Bu Guru ini betul-betul membuat persiapan, membuat LKS sesuai dengan pengelompokan daripada permintaan siswa mau belajar apa. Dan begitu lahirlah berbagai macam LKS. Itulah Bapak Ibu, otonomi pendidikan yang murni, otonomi pendidikan yang berorientasi kepada kebutuhan siswa, ya, yang berorientasi kepada guru, dan sebetulnya berorientasi kepada siswa, bahkan bisa dikatakan kurikulumnya berbasis siswa. Kan begitu. Nah, boro-boro kita ke basis siswa, baru berbasis kepada sekolah saja sudah banyak masalah. Akhirnya sekarang tenang-tenang saja, nggak ada gejolak, nggak ada apa, gitu. Nah, ternyata kita nyaman setelah kurikulum diambil alih terpusat, gitu. Nah, dilihat dari sisi kurikulumnya berarti guru kan ada dua macam, guru sebagai pelaksana atau guru sebagai pengembang. Nah, sekarang sekarang Bapak Ibu jawab pertanyaan saya. Bapak Ibu cenderung di dalam implementasi pendidikan, entah sebagai dosen, sebagai guru, selama ini Bapak Ibu itu lebih dominan sebagai pengembang atau lebih dominan sebagai pelaksana. Nah, silakan Bapak Ibu tulis, dikirimkan di WA Group. Sebab kalau dijawab nanti kalau terpublish jangan-jangan perasaannya nggak enak, gitu kan. Nah, sekarang ditulis saja di WA Group. Lebih cenderung sebagai pelaksana atau lebih cenderung sebagai pengembang. Silakan diketik pelaksana, pengembang, itu saja. Pilih salah satu. Oke, ini jawabannya campur antara sebagai pelaksana dan sebagai pengembang. Kalau yang sebagai pengembang barangkali yang di perguruan tinggi karena merasa otoritasnya lebih longgar. Enggak, saya
ambil dari sana sini mengembangkan, oh Pak, saya gini, gini, gini. Oke, nggak terlalu. Nah, sekarang saya buat angket, ya. Angketnya adalah persepsi Bapak Ibu. Bagaimana persepsi Bapak Ibu tentang guru-guru di sekolah sekarang ini? Menurut Bapak Ibu, guru-guru di sekolah sekarang ini lebih cenderung sebagai pelaksana atau sebagai pengembang? Jawabannya tulis di WA, rahasia terjamin. Silakan dijawab. Guru-guru di sekolah menurut Bapak Ibu lebih cenderung sebagai pengawas atau sebagai pengembang gitu. Sebagai pelaksana atau sebagai pengembang gitu guru-guru. Jadi ketika ditanya Bapak Ibu sebagai dosen, Bapak Ibu mau merasa sebagai pengembang gitu ya. Tapi Bapak Ibu punya persepsi ya tentang keadaan guru di Indonesia ini ya nggak main-main loh ya persepsi Bapak Ibu ini menilai bahwa guru-guru di sekolah itu sebetulnya lebih banyak dia sebagai pelaksana kan begitu. Itu kalau lebih banyak sebagai pelaksana itu artinya kurikulumnya terpusat. Kalau lebih cenderung sebagai pengembang itu artinya kurikulumnya otonomi daerah atau kurikulumnya berorientasi pada sekolah atau pada guru atau pada siswa. Ya sudah, kelihatannya nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja, anteng-anteng saja. You. Oh, berarti kita berbakat. Ya, kita berbakat. Ya, dalam tanda petik, maaf, guru tadi berbakat untuk sekedar jadi pelaksana dalam tanda petik loh ini. Ya, berbakat. Ya, apakah itu sejarah terulang kembali gitu, ketika Belanda menjajah Indonesia? Ya. Belanda ke Indonesia tuh nggak ingin menjajah kok, inginnya berdagang loh. Ya, orang Indonesia malah heran sama sepatunya Belanda ya. Ya, ternyata orang Belanda menemukan bahwa orang Indonesia berbakat untuk dijajah. Jadilah penjajahan. Nah gitu. Jadi penjajahan itu tidak semata-mata karena penjajah, tapi karena ternyata memang partnernya itu memang punya bakat untuk dijajah. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu, inovasi pendidikan itu menyangkut mindset, budaya, ya. Wih, tidak mudah itu dan inovasi itu harus terus menerus dan sponsor utamanya adalah pemerintah. Nah, pemerintah harus paham. Oh, sudah kurang apa ya? Oh, kita orientasi ke Jepang, loh. Ternyata, ternyata Jepang itu aritmatikanya itu nggak begitu cocok dengan orang Indonesia. Loh. Kalau Indonesia kan 4 kali 5, berapa kali? 4 kali. Berarti 4 kali 5 itu adalah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, 20. Berapa kali? 4 kali. Apanya? 5. Gitu. 4 kali 5. Tapi kalau Jepang itu Jawa, orang Jawa. Ping piro. Ya, papat ping 5. Ping piro? Ping 5. Apa nih? Papat. Ya. Jadi ya papat ping 5 itu adalah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, 5 kali ketemunya sama-sama 20. Tapi kalau bahasa Indonesia pertanyaannya adalah ya 4 kali 5. Berapa kali? Gitu. 4 kali. Kalau orang Jawa, 4
ping 5. Ping piro? Ping 5. 5. Apa nih? Papate. Itu orang Jepang sama dengan bahasa Jawa. Ya. Ya. Wah, Indonesia pada saat itu kira-kira 15 tahun yang lalu ya, wah heboh belajar kepada negara yang paling bahagia di dunia yaitu Finlandia. Wah, Finlandia. Wah, tunggal semuanya ke sini narasumbernya, dosennya, oh, ahlinya, penelitiannya, menterinya diundang. Wah, diadakan seminar nasional, konaspi segala macam lengkap itu. Ternyata apa? Ternyata profesornya di sana presentasi, ya, presentasinya apa? CBSA. Waduh, CBSA, CBSA di sini sudah dipakai untuk bungkus tempe. Ya, ya. Bingung, malah sekarang baru berubah-ubah cari Norwegia ya, Norwegia ya. Meaningful learning ya, pembelajaran yang bermakna, kurikulum bermakna. Kok sekarang nggak ada kabarnya nih, entah ya, aku nggak dengar ini. Pokoknya tenang-tenang saja, kalem-kalem saja. Kalau nggak ada berita berarti kabar baik. Ya, gitu saja. Ya, ngapain ya mikir-mikir rumit-rumit mengenai ideologi ya. Cuma awas, awas. Kalau Bapak Ibu nanti membuat proposal, bikin landasan teori, wah, itu baru ketahuan. Ini ya jelas nggak orang ini ideologinya, paham nggak ideologinya ya. Mudah-mudahan ya, jangan saya diikutkan untuk koreksi. Kalau saya koreksi ya nanti ketahuan toh. Nah, untung saya 1 tahun lagi udah mau pensiun, jadi selamat Bapak Ibu. Nggak ketemu saya. Yang ketemu saya, wah ini ya, masa konstruktivis di belakang, di depannya masa pakai apa behavioris mana ketemu, ya, ya, usut punya usut, bikin proposal, dicecer disertasi sebelumnya. Berpuluh-puluh tahun ya, referensinya muncul kembali, ya. Penulisnya itu saja, muncul lagi, muncul lagi. Lah, kayak gitu gimana gitu ya. Eh, jadi Ibu dan Bapak sekalian, ini jam berapa? Ini sebentar. Wah, sudah mau hampir jam 9. Bapak Ibu, jadi sudah cukup malam, jadi pas waktunya ya. Jadi nanti saya kirim juga ya, yang khusus yang apa namanya, yang ini tadi ya, nanti saya kirim ya. Baik. Nah ini kita ngitung dulu Pak. Kita kan kuliahnya tadi baru berapa kali? 12 kali ya. Betul, Prof. Ya, ini minggu terakhir Bapak Ibu. Ya, minggu terakhir. Berarti kapan kita nambah lagi? Kita nambah lagi. Saya sepakat Bapak Ibu. Hari apa? Monggo Pak Ketua. Pak Ketua, ayo Pak Jainul hari apa? Atur sudah Prof, besok malam juga bisa. Besok malam itu berarti Rabu malam. Senin, Prof. Malam Selasa. Senin kan memang jadwalnya, Prof. Nggak bisa, Bapak. Hah? Kerja Bapak mungkin Rabu malam. Rabu malam. Sesuai jadwal Prof Oh, aja, iya. Senin sore. Senin sore. Memang jadwal, Prof. Senin sore, Prof. Senin sore. Iya, besok jadwalnya Prof. Besok pagi gitu ya. Besok pagi ya. Besok sore ya. Sore Iya, Prof. Ya. Sore, Prof. Kalian aja mumpung masih hangat ya, mengalir ini nih apa namanya chemistry-nya gitu ya. Jadi supaya Ya. masih. Gitu Bu Amurti gimana? Besok sore? Ya, Prof. Senang hati, Prof. Ya, mudah-mudahan semangat ya, tetap semangat ya, supaya Siap, jadi satu kesatuan ini nanti ya, kayak meluncur ini memang semakin goncangannya semakin keras Bu ya. Makanya harus fokus ya. Kalau nggak fokus nanti bisa kebentur-bentur nanti, kebentur jendela ya. Ini pesawatnya mau landing ya, mau landing ya.
Ya. Nah, ini atmosfernya semakin tebal, banyak awan-awan begitu kan. Wah, nanti kalau touching down itu menembus apa menyentuh landasan, wah ini goyangannya luar biasa gitu ya. Baik. Ibu Hamurti itu paling semangat, Prof. Iya, 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 makanya gitu. Baik. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, itu saja pada sore hari ini. Besok besok sore, insya Allah, ya. Karena saya juga belum janjian lain. Nanti kalau yang lain nanti janjian hari lain lagi gitu ya. Jadi pokoknya kita habiskan minggu ini lah, gitu. Sehingga eh, Bapak Ibu mulai ujian sudah ada pengumuman untuk tanggal ujiannya? Belum, Belum. Belum ada? Beda-beda, Prof. belum ada. Belum, Iya sih. Prof. Berarti Ada sesuai yang dengan kalender, kebanyakan by Very project, smart, Prof. Prof. sesuai dengan kalender toh, Bapak Ibu? Betul, Prof. Baik kalau begitu. Belum ada, Pak. Kita juga sesuai dengan kalender saja. Minggu ini nanti kita habiskan. Ya, kalau pengumpulan nilai kan sesuai kalender juga ada 19 Juni atau apa. Tapi kan kalau bisa jangan sampai akhir gitu lah ya. Sekali lagi Bapak Ibu tetap semangat ya. Oke. Prof. Atur suwun, Prof. Prof. Terima Semangat, kasih, Prof. Prof. Terima Prof. kasih Sehat-sehat, banyak. Prof. Terima kasih. Minta maaf kalau ada kesalahan dari kekurangannya. Marilah Pak Weli kalau kalau ada kebaikannya gitu lebih banyak kebaikannya kalau mau di-YouTube-kan juga boleh. Tapi Siap, Prof. kalau ada yang berkeberatan ya silakan di dimohonkan izin dulu kan begitu supaya jangan bermasalah gitu loh. Tapi kalau memang ada manfaatnya siapa tahu ada manfaatnya gitu. Insya Allah. Insya Allah. Kalau tamal jadi itu ya Pak Zainul ya. Oke, Prof. Berarti besok ya positif deal. Langsung Iya, ya. sesuai jadwal Pak Jainul. Oke, sesuai jadwal kalau besok jam Ya. jam 3 ya. 3.30. 15.30, Pak. Besok sore 15.30. 30. 15.30. 15. Sesuai jadwal, Prof. Oke. Jangan malam saja, jam 7 saja. Jam 7. Ya, kita pakai malam aja. Setuju. Iya, malam saja, Prof. Malam aja, Karena Prof, ada kalau gitu. jadwal Ya. kami ngajar Baik, Prof. juga. Malam, Prof. Karena jam segitu saya masih di jalan, Prof, pulang. Iya. Iya. Kalau Kami malam juga Kita pakai ngajar malam sudah aja, aman. Prof. ada jadwal. Oke, malam aja, Prof. Seperti biasa bisa nambah jam juga, Prof. Karena Malam semangat, Profnya. kebetulan juga besok itu saya harus kehilangan 2 kesempatan kuliah karena ada seminar internasional gitu loh. Saya sebagai narasumber kebetulan gitu loh. Masya Allah. Masya Allah, Sehat selalu, tabarakallah. Prof. Sehat selalu, Ilmunya, barokah. Prof. Umurnya, Prof, barokah. Ya, Bapak Ibu, Amin. atas segala kesalahan dan kekurangannya. Oke. Amin. Ya. Terima kasih, Prof. Ini dengan Saya mohon maaf, Prof. dengan kita masing-masing silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Prof. 7.30 Bapak Ibu ya. Iya, siap, Prof. Siap. Hmm. Terima kasih. Jam 7.30. Jam 7. Memang kita mau tahu Ibu apa Hamurti. mau bertanya Nanti apa? kalau jam